Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Salsabila dari kelas PAIA dengan NIM akhir 024. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi budaya sekolah yang telah saya lakukan di MTS Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Nah, sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengenalan lapangan satuan pendidikan. Nah, presentasi ini akan mencangkup 5 bab, mulai dari bab 1 hingga bab 5, sesuai dengan struktur laporan yang telah saya susun. Nah, untuk saat ini saya akan memulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, pada bab 1 pendahuluan berisi beberapa bagian penting, yaitu latar belakang, tujuan observasi, manfaat observasi, ruang lingkup, dan batasan serta waktu dan tempat pelaksanaan observasi. Nah, dalam latar belakang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, lembaga pendidikan tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, mahasiswa calon pendidik perlu memahami langsung praktik pendidikan di lapangan agar menjadi guru profesional dan adaptif. Nah, kegiatan yang saya lakukan ialah pengenalan lapangan satuan pendidikan atau biasa kita sebut sebagai PLSP. Nah, PLSP ini saya lakukan di MTS Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik, sebuah madrasah swasta yang berdiri sejak 1966, yang dimana sekolah ini menggabungkan pendidikan nasional dan keagamaan berbasis pesantren. Nah, budaya sekolah di sini sangat religius dengan nilai-nilai seperti akhlakul karimah, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang ditanamkan lewat berbagai kegiatan keagamaan dan pembiasaan seperti sholat berjamaah, zikir, serta budaya 3S atau senyum, salam, sapa, dan 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, dan kesopanan. Nah, tujuan observasi yang saya lakukan ini yang pertama untuk memahami sistem pendidikan di madrasah ini secara langsung, mulai dari pembelajaran, budaya sekolah, sampai interaksi sosial antar warga sekolah. Nah, tujuan kedua mengamati metode pembelajaran dan keterlibatan siswa. Tujuan yang ketiga mengidentifikasi nilai keislaman dan pembentukan karakter siswa. Tujuan yang keempat memahami peran guru dan kepala madrasah dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan religius. Nah, tujuan yang terakhir yaitu menambah pengalaman saya sebagai calon pendidik. Nah, manfaat observasi ini adalah bagi saya sebagai penulis dapat mengenal langsung lingkungan pendidikan, menambah wawasan, dan mengembangkan sikap profesional. Nah, manfaat bagi madrasah adanya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dukungan dalam pembelajaran. Sedangkan bagi perguruan tinggi ini memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa dan memperkuat hubungan kelembagaan. Nah, ruang lingkup observasi meliputi budaya sekolah, pengelolaan pembelajaran, interaksi antar warga sekolah, peran guru, dan pembiasaan keagamaan serta pembentukan karakter siswa. Nah, waktu pelaksanaan observasi adalah selama saya melaksanakan asistensi mengajar, yaitu 4 bulan dari 13 Januari sampai 15 Mei 2025 yang bertempat di MTS Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik yang beralamat di Jalan Kanjeng Sepuh nomor 2, Desa Meriunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nah, setelah sebelumnya saya menjelaskan latar belakang dan gambaran umum kegiatan observasi pada bab 1, maka selanjutnya saya akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Pada bab ini saya akan membahas berbagai konsep dasar yang mencapai acuan dalam memahami budaya sekolah. Nah, mulai dari pengertian budaya sekolah,
komponen-komponen membentuk budaya sekolah, fungsi dari budaya sekolah, dan berbagai model pendekatan budaya sekolah, hingga faktor-faktor pendukung lingkungan pendidikan yang semuanya menjadi dasar penting untuk menganalisis temuan yang saya dapatkan di lapangan. Nah, pada bab 2 landasan teori yang pertama yaitu pengertian budaya sekolah. Nah, budaya sekolah merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan suasana belajar yang khas di sebuah lembaga pendidikan. Setiap sekolah memiliki budayanya masing-masing, terbentuk mulai dari nilai-nilai kebiasaan dan interaksi antar warga sekolah. Nah, menurut Suhar Putra, budaya sekolah adalah karakteristik sekolah yang membedakannya dari sekolah lain, di mana seluruh warga sekolah melaksanakan tugas berdasarkan nilai dan norma yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, dalam pandangan Stott dan Smith, budaya sekolah dipahami sebagai sejarah tentang pola penyampaian makna yang mencangkup norma, nilai, kepercayaan, upacara, ritual, tradisi, dan mitos yang dipahami oleh seluruh anggota komunitas sekolah dan membentuk cara mereka berpikir dan bertindak. Nah, senada dengan itu, Dale dan Peterson menyatakan bahwa budaya sekolah ialah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh seluruh warga sekolah serta merupakan ciri khas karakter dan citra sekolah di mata masyarakat. Nah, sementara itu menurut Dikmenum atau Dirjen Dikdas dan Menengah Budaya Sekolah mencerminkan kualitas kehidupan sekolah yang berkembang berdasarkan semangat dan nilai-nilai tertentu yang dianut bersama, mencangkup lingkungan fisik, suasana, dan iklim yang mendukung perkembangan potensi dan kecerdasan siswa. Nah, menurut Suhayati menambahkan bahwa budaya sekolah merupakan sistem kehidupan bersama yang diyakini sebagai norma atau pola tingkah laku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota sekolah. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah itu merupakan sistem nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang menjadi ciri khas suatu sekolah serta membentuk pola pikir, sikap, dan interaksi antar warga sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Budaya ini tidak hanya memengaruhi suasana belajar, tetapi juga berdampak pada pembentukan karakter siswa secara menyeluruh. Nah, kajian teori yang kedua yaitu ada komponen budaya sekolah. Nah, budaya sekolah terdiri dari berbagai bagian utama yang saling berhubungan dan membentuk pola kehidupan di lingkungan sekolah. Salah satu model yang banyak digunakan untuk memahami budaya sekolah mengadaptasi teori budaya organisasi yang dikembangkan oleh Edgar Schein. Dalam konteks pendidikan, budaya sekolah dapat dipahami melalui 3 komponen besar. Yang pertama adalah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar merupakan cara berpikir atau pandangan dasar yang dianut oleh warga sekolah tentang dunia pendidikan. Nah, siswa, proses belajar serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Misalnya, guru yang meyakini bahwa siswa ialah individu yang harus dibentuk melalui arahan yang ketat akan cenderung mengembangkan proses belajar yang bersifat satu arah dan berpusat pada guru. Nah, asumsi dasar ini sering kali tidak terlihat secara langsung tetapi sangat memengaruhi cara warga sekolah berperilaku dalam mengambil keputusan. Nah, yang kedua ada nilai dan norma. Komponen berikutnya ialah nilai dan norma dan kepercayaan yang hidup dalam komunitas sekolah. Nilai dan norma ini menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan warga sekolah lainnya dalam bersikap dan bertindak. Nah, misalnya, jika sekolah menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, maka hal tersebut akan tercermin jika
sekolah menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, maka hal tersebut tercermin dalam sikap guru yang datang tepat waktu, siswa yang mematuhi jadwal, dan aturan yang ditegakkan secara konsisten. Nilai-nilai tersebut umumnya berkembang dari asumsi dasar yang telah lama diyakini. Nah, yang terakhir yaitu artefak budaya. Nah, mencangkup segala sesuatu yang tampak secara fisik maupun yang dibiasakan dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Artefak ini meliputi bentuk bangunan sekolah, kebersihan dan kerapian lingkungan, seragam siswa dan guru. Nah, simbol-simbol seperti logo dan slogan sekolah serta kebiasaan atau tradisi seperti upacara bendera, sholat berjamaah, pembiasaan 3S, atau senyum, salam, dan sapa. Artefak menjadi hal pertama yang dapat dikenali oleh orang luar dan mencerminkan nilai-nilai yang dijalankan oleh sekolah. Nah, jadi ketiga komponen tersebut yang telah saya jelaskan itu saling terkait satu sama lain dan membentuk keseluruhan budaya sekolah. Asumsi dasar menjadi pondasi, nilai dan norma menjadi pedoman sikap, sedangkan artefak menjadi wujud nyata dari budaya yang telah dibangun bersama. Kemudian kajian teori yang selanjutnya ada fungsi budaya sekolah. Budaya sekolah memiliki fungsi penting dalam membentuk jati diri sebuah sekolah. Nah, jika budaya sekolah dijaga dan dikembangkan dengan baik, maka sekolah akan mampu menciptakan suasana yang mendukung terbentuknya perilaku siswa yang beriman, bertakwa, kreatif, dan inovatif. Nah, budaya yang kuat akan memengaruhi bagaimana seluruh warga sekolah bertindak dan berprestasi. Nah, menurut teori Peterson ada beberapa alasan mengapa budaya sekolah penting untuk terus dipelihara. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan prestasi dan sikap positif. Nah, budaya yang positif menciptakan lingkungan yang tenang, teratur, dan mendukung siswa untuk meraih prestasi. Program yang sesuai dengan budaya sekolah memberi ruang bagi siswa untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Nah, yang kedua, perlu dirancang dan dikembangkan secara aktif. Nah, budaya sekolah tidak terbentuk secara otomatis, tetapi melalui peran aktif dari pemimpin atau kepala madrasah, guru, dan seluruh warga sekolah yang memiliki visi dan semangat berinovasi. Nah, yang ketiga, menjadi ciri khas sekolah. Setiap sekolah memiliki budaya yang unik, meskipun mungkin menggunakan kurikulum atau aturan yang serupa. Hal ini menjadikan budaya sebagai pembeda antar sekolah. Nah, yang keempat, menjadi fokus pada tujuan bersama. Budaya sekolah berperan sebagai pengikat antar warga sekolah agar tetap fokus pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, dampak positif atau negatif. Budaya yang dikelola dengan baik mendorong kemajuan, sedangkan budaya yang buruk dapat menjadi hambatan dalam proses pendidikan. Yang keenam, membutuhkan proses yang berkelanjutan. Perubahan budaya sekolah bukan hal yang instan, melainkan butuh waktu dan proses yang berkesinambungan. Nah, jadi secara umum budaya sekolah berfungsi untuk mewariskan kebiasaan dan nilai-nilai kepada seluruh warga sekolah, membentuk kepribadian siswa, dan menjadi identitas sekolah yang membedakan dari sekolah lain. Nah, menurut Komariah, budaya sekolah pada awalnya terbentuk dari visi dan misi pendiri atau pemimpin sekolah, lalu berkembang melalui proses adaptasi terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Nah, kajian teori yang selanjutnya ada model budaya sekolah. Nah, budaya sekolah dapat dibentuk melalui berbagai pendekatan bergantung pada nilai, visi, dan kebiasaan yang berlaku di sekolah tersebut.
Beberapa model budaya sekolah antara lain yang pertama ada model simbolik. Nah, model ini itu menekankan pentingnya simbol-simbol, tradisi, cerita, ritual, dan kebiasaan yang bermakna. Contohnya, upacara bendera, slogan motivasi di dinding sekolah, atau tradisi keagamaan seperti sholat berjamaah kayak sholat duha atau sholat zuhur. Nah, yang kedua model struktural. Nah, model ini itu lebih fokus pada aturan, prosedur, dan kebijakan formal. Misalnya tata tertib siswa, struktur organisasi sekolah, dan pembagian tugas yang jelas. Kemudian yang ketiga ada model humanistik. Nah, berlandaskan pada teori Maslow dan Karl Roger, model ini itu menekankan pada hubungan yang hangat dan saling menghargai antar warga sekolah, serta mengembangkan potensi siswa secara emosional dan sosial. Kemudian model yang terakhir atau yang keempat itu ada model integratif, merupakan perpaduan dari ketiga model sebelumnya. Menurut Stoll dan Fung, pendekatan ini itu dianggap paling kuat karena nilai-nilai yang ditanamkan tidak hanya bersifat simbolik dan struktural tetapi juga hidup dalam interaksi sehari-hari. Nah, dengan memahami model-model tersebut, sekolah dapat memilih pendekatan yang paling sesuai atau menggabungkan beberapa model untuk menciptakan budaya sekolah yang sehat dan mendukung proses pendidikan. Nah, kajian teori yang terakhir itu ada komponen pendukung lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas dan proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, komponen-komponen penting tersebut antara lain proses pembelajaran. Nah, menurut Gagne, pembelajaran ialah proses sistematis yang melibatkan pemberian stimulus dan respon dalam rangka menghasilkan perubahan perilaku. Nah, hal ini menjadi inti dalam terciptanya lingkungan belajar yang efektif. Kemudian, pengelolaan kelas. Tata kelola kelas yang baik menciptakan suasana yang kondusif, disiplin, dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian pembentukan karakter siswa. Melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan, karakter siswa dibentuk sebagai bagian dari proses pendidikan yang utuh. Interaksi sosial antar warga sekolah. Nah, hubungan yang baik antara guru, siswa, dan tenaga kependidikan lainnya akan memperkuat iklim sekolah yang harmonis dan inklusif. Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana ibadah turut menentukan kualitas lingkungan belajar. Nah, jadi semua komponen ini saling terhubung dan berperan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif, bermakna, mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh. Nah, baik, setelah membahas latar belakang dan landasan teori pada bab sebelumnya, sekarang kita akan memasuki pada bab ketiga, yaitu tentang metode observasi. Nah, di bagian ini akan saya jelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan, jenis observasi, instrumen, subjek, lokasi, waktu pelaksanaan, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan selama kegiatan observasi. Yang pertama ada pendekatan dan jenis observasi. Nah, dalam kegiatan observasi ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, pendekatan ini dipilih karena memungkinkan saya memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, serta berdasarkan pengamatan terhadap perilaku langsung di lapangan. Nah, jenis observasi yang digunakan ialah
observasi partisipatif, di mana saya tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga ikut terlibat langsung dalam aktivitas madrasah melalui program asistensi mengajar. Nah, dengan cara ini saya dapat memperoleh informasi yang lebih kaya dan bermakna. Yang kedua, instrumen observasi. Nah, dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah penelitinya sendiri atau saya. Nah, maka dari itu saya menjadi alat utama dalam proses pengumpulan data. Untuk mendukung keakuratan data, saya menggunakan alat bantu seperti catatan lapangan, jurnal refleksi, dan dokumentasi foto maupun video. Nah, catatan lapangan digunakan untuk mencatat kegiatan sehari-hari. Nah, jurnal refleksi membantu saya mendokumentasikan pengalaman secara mendalam, dan mendokumentasi foto menjadi bukti visual dari temuan yang diamati. Kemudian yang ketiga ada subjek dan lokasi observasi. Nah, subjek dalam observasi ini meliputi seluruh warga madrasah, mulai dari kepala madrasah, guru, staf administrasi, hingga siswa. Nah, lokasi observasi adalah di MTS Kanjeng Sepuh yang terletak di Desa Mriunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Nah, lokasi ini dipilih karena saya ditempatkan di sana selama menjalankan kegiatan asistensi mengajar sebagai bagian dari program PLSP. Nah, yang keempat itu ada waktu pelaksanaan. Nah, observasi dilakukan secara intensif selama lebih dari 3 bulan, yaitu 4 bulan ya, selama saya asistensi mengajar, yaitu dari 13 Januari hingga 15 Mei 2025. Nah, durasi ini memberi saya cukup waktu untuk memahami pola aktivitas dan budaya yang berlangsung secara mendalam dan konsisten. Yang terakhir itu ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain ialah observasi langsung untuk mengamati aktivitas secara sistematis dalam konteks alami. Nah, wawancara informal yang dilakukan dengan guru dan siswa untuk menggali lebih dalam nilai-nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah, serta dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dokumen seperti jadwal pelajaran, terus tata tertib dan arsip kegiatan sekolah. Nah, baik, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang bab 1 hingga bab 3, kini saya akan melanjutkan ke bab 4. Nah, yaitu hasil observasi dan pembahasan. Nah, pada bagian ini saya akan menyampaikan secara rinci hasil pengamatan saya selama pelaksanaan PLSP di MTS Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik, serta pembahasannya berdasarkan teori budaya sekolah. Nah, yang pertama itu deskripsi umum sekolah atau madrasah. Sejarah singkatnya, MTS Kanjeng Sepuh merupakan lembaga pendidikan Islam yang berdiri di bawah naungan Yayasan Taman Pendidikan Kanjeng Sepuh atau TPKS sejak tanggal 2 Januari 1967. Nah, pada awalnya Taman Pendidikan Kanjeng Sepuh ini itu mengelola Madrasah Sanawiyah NU dengan masa pendidikan 4 tahun. Kemudian berkembang menjadi Madrasah Muslimin Muslimat dengan masa pendidikan 6 tahun. Nah, dalam perkembangannya, madrasah ini mengelola 2 jenjang pendidikan, yaitu Sanawiyah dan Aliyah, dengan karakteristik penggabungan antara pendidikan nasional dan pesantren. Kemudian tentang visi dan misinya. Visi dari madrasah ini adalah membentuk generasi muslim yang bertakwa, berakhlakul karimah, dan unggul dalam ilmu pengetahuan. Misi madrasah adalah menyelenggarakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif,
serta membangun kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi MTS Kanjeng Sepuh ini itu terdiri atas kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana, kepala tata usaha, staf administrasi, serta guru-guru pengampu mata pelajaran umum dan keagamaan. Nah, hubungan kerja antar bagian berjalan dengan baik dengan kepala madrasah sebagai pemimpin yang komunikatif dan aktif memantau kegiatan pendidikan maupun pembiasaan keagamaan. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di MTS Kanjeng Sepuh sudah tergolong cukup baik. Ruang kelas tersedia dan tertata rapi walaupun belum dilengkapi fasilitas teknologi modern. Mungkin hanya beberapa kelas kayak unggulan dan kelas tahfidz itu ada proyektor tetap yang ada di kelas, tapi kalau kayak kelas reguler itu proyektornya itu harus meminjam di kantor guru yang jumlahnya itu hanya terbatas saja. Nah, aula digunakan sebagai tempat kegiatan sholat berjamaah karena madrasah belum memiliki masjid khusus. Nah, selain itu terdapat perpustakaan dan laboratorium, namun pemanfaatnya itu masih perlu ditingkatkan. Ruang belajar untuk program tahfidz, kelas unggulan, dan olimpiade juga masih disatukan dengan kelas reguler. Nah, kemudian ada temuan utama tentang budaya sekolah. Yang pertama ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, MTS Kanjeng Sepuh itu menjunjung tinggi nilai religiusitas, sopan santun, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kejujuran. Nah, nilai-nilai ini diterapkan melalui pembiasaan harian dan juga ditanamkan dalam setiap interaksi antar warga sekolah. Yang kedua, kebiasaan dan tradisi harian. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari antara lain sholat duha dan duhur berjamaah di aula, membaca Al-Quran bersama sebelum pelajaran dimulai di aula, terus zikir dan doa bersama setiap awal bulan di makam Kanjeng Sepuh. Kemudian ada penerapan 3S, senyum, salam, dan sapa siap pagi saat siswa datang. Tradisi lainnya meliputi upacara bendera setiap tanggal 17, bukan di setiap hari Senin ya, tapi setiap bulannya itu cuma melakukan satu kali saja di tanggal 17. Nah, kegiatan pondok Ramadan serta peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj juga dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada interaksi antar warga sekolah. Nah, interaksi antar warga sekolah berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan religius. Guru tidak hanya menyampaikan pelajaran, tetapi juga membina akhlak siswa. Kepala madrasah juga dikenal sebagai sosok yang tegas, namun dekat dengan guru dan siswa. Siswa terbiasa memberi salam, mencium tangan guru, serta berusaha menunjukkan sikap hormat dalam memberi salam. Nah, meskipun masih ada sebagian yang belum konsisten. Yang keempat ada simbol dan ritual yang khas. Nah, simbol budaya sekolah terlihat dari poster, visi misi yang dipasang di dinding dan biasanya di dinding kelas dan lorong. Nah, terus ada juga kotak sodakoh atau infak di tiap ruang serta slogan-slogan religius yang menjadi pengingat akhlak mulia. Ritual khas seperti salaman pagi dan doa bersama menjadi ciri pembeda madrasah ini dari sekolah lain. Kemudian selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada interpretasi data berdasarkan teori. Nah, budaya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh ini tidak hanya tampak dari aktivitas fisik seperti kegiatan keagamaan atau kedisiplinan siswa, namun juga mencerminkan nilai dan keyakinan yang tertanam secara mendalam
setiap praktik pendidikan. Nah, hal ini sesuai dengan teori Licona yang menjelaskan bahwa pembentukan karakter terdiri dari 3 unsur penting, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Nah, di MTS Kanjeng Sepuh, pengetahuan moral diberikan melalui pelajaran seperti akidah, akhlak, dan fikih. Nah, perasaan moral dibentuk melalui suasana keagamaan yang hangat seperti nasihat setelah sholat berjamaah. Sementara itu, tindakan moral terlihat dari kebiasaan siswa memberi salam, bersikap sopan kepada guru, serta berinfak melalui kotak sedekah di kelas. Nah, ini semua menunjukkan bahwa madrasah menerapkan prinsip pendidikan karakter secara nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu dari segi keteladanan guru, ada teori humanistik yang menekankan pentingnya interaksi positif dan hubungan yang hangat antara guru dan siswa. Nah, berdasarkan pengamatan saya, sebagai besar guru bersikap ramah, membina siswa dengan kesabaran, dan turut aktif dalam kegiatan keagamaan. Nah, namun masih terdapat beberapa guru yang perlu ditingkatkan dalam hal komunikasi interpersonal, seperti menyapa siswa secara aktif atau menunjukkan ekspresi ramah saat berinteraksi. Nah, dari sisi pengelolaan kelas, suasana belajar yang tertib dan disiplin menunjukkan bahwa madrasah menerapkan model struktural yang diuraikan dalam teori budaya sekolah. Dan jadwal pembelajaran teratur, penggunaan buku ajar, serta penerapan aturan kelas berjalan dengan baik, walaupun metode pembelajaran partisipatif masih perlu diperkuat atau ditingkatkan, khususnya kayak di media digitalnya. Nah, selanjutnya ada kesesuaian dengan literatur budaya sekolah. Budaya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh sangat sesuai dengan konsep budaya sekolah menurut Dill dan Peterson, yang menyebutkan bahwa budaya sekolah ditunjukkan melalui simbol, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang konsisten. Nah, di madrasah ini semua aspek itu terlihat jelas, mulai dari poster visi misinya yang terpajang, kegiatan rutin seperti sholat berjamaah dan ziarah di makam Kanjeng Sepuh yang setiap awal bulan, hingga pembiasaan 3S senyum salam sapa yang dilakukan setiap hari. Nah, jika dikaitkan dengan teori Edgar Sen, MTS Kanjeng Sepuh juga menunjukkan bahwa 3 lapisan budaya, asumsi dasar seperti pentingnya adab dan ibadah, nilai dan norma seperti kedisiplinan, sopan santun, serta artefak seperti poster, simbol, dan kegiatan harian. Nah, dengan demikian madrasah ini itu telah membangun budaya sekolah yang utuh dan saling melengkapi. Nah, namun bila dilihat dari model struktural, masih ada hal yang perlu ditingkatkan. Contohnya adalah belum adanya masjid khusus sebagai sarana ibadah yang ideal. Nah, serta belum optimalnya ruang laboratorium dan ruang baca untuk program unggulan seperti tahfidz dan olimpiade. Nah, yang ketiga ada kekuatan dan tantangan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh memiliki beberapa kekuatan utama. Yang pertama, suasana religius yang sangat terasa dalam keseharian. Nah, sholat berjamaah, zikir, membaca Al-Quran, dan sedekah harian menjadi pembiasaan rutin yang mendukung pembentukan karakter Islami siswa. Nah, kekuatan lainnya terletak pada pembiasaan sopan santun dan penghormatan terhadap guru. Siswa terbiasa menyalami guru, memberi salam, dan menunjukkan sikap hormat. Kepala madrasah pun menjadi contoh teladan melalui gaya kepemimpinan yang komunikatif dan terbuka, sesuai dengan teori Dill dan Peterson tentang pentingnya peran pemimpin dalam membentuk budaya sekolah.
Namun, ada pula tantangan yang dihadapi madrasah ini. Pertama, belum adanya masjid khusus sebagai fasilitas ibadah. Nah, saat ini aula madrasah masih digunakan sebagai tempat sholat. Padahal dalam teori prasarana pendidikan, ruang ibadah ialah bagian penting yang seharusnya tersedia secara khusus. Nah, tantangan yang kedua adalah ketidakkonsistenan pendidikan pembiasaan nilai. Nah, masih ada siswa yang belum terbiasa memberi salam atau menunjukkan sikap sopan secara konsisten. Bahkan di luar jam pelajaran, beberapa siswa itu terlihat kurang tertib atau tidak menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tantangan ketiga adalah pemanfaatan ruang kelas unggulan yang belum maksimal. Kegiatan tahfidz, penguatan bahasa, dan olimpiade masih dilakukan di kelas reguler tanpa dukungan fasilitas atau alat bantu yang menunjang. Nah, setelah penjelasan hasil observasi dan pembahasan pada bab sebelumnya, sekarang saya melanjutkan pada bab 5, yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang telah saya lakukan selama kegiatan PLSP serta dikaitkan dengan teori-teori budaya sekolah yang relevan, dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh memiliki karakter yang kuat dan positif, khususnya dalam penanaman nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter siswa. Budaya sekolah tercermin dari kayak kegiatan sholat berjamaah, pembacaan Al-Quran sebelum pembelajaran, zikir bersama di awal bulan itu dilakukan di makam Kanjeng Sepuh, terus pembiasaan saling memberi salam dan sopan santun, hingga nasihat-nasihat moral dari guru yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, semua pembiasaan tersebut berjalan secara konsisten dan membentuk suasana madrasah yang religius, tertib, dan kondusif. Nah, selain itu, pengelolaan kelas juga sudah cukup baik. Guru-guru menerapkan kedisiplinan dan interaksi yang positif dengan siswa, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sikap ramah dan komunikasi interpersonal yang lebih terbuka dan hangat. Nah, kemudian kepala madrasah juga menjalankan perannya dengan baik, dengan gaya kepemimpinan yang komunikatif, terbuka, dan menjadi teladan dalam disiplin, ibadah, dan manajemen madrasah. Tetapi juga tumbuh melalui pembiasaan dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah warga sekolah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti belum adanya masjid khusus sebagai tempat ibadah, keterbatasan ruang untuk program unggulan seperti tahfidz dan olimpiade atau unggulan, serta ketidakkonsistenan sebagian warga sekolah dalam menerapkan budaya hormat dan kebiasaan positif secara menyeluruh. Oleh karena itu, meskipun budaya sekolah di MTS Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik telah berkembang dengan sangat baik, tetap dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dan penguatan dari berbagai sisi agar kualitas budaya sekolah itu bisa meningkat secara menyeluruh dan konsisten.